jalan-jalan sendirian aja nih. Lagi cari angin ya? Sombong, gak ngajak-ngajak Otan. Nanti kesasar aja, repot sendiri loh kamu Sob. Nah kan, Otan bilang juga apa? Kok kamu malah ada di dalam perkampungan sih? Pasti kesasar kan? Di sana bukan tempat kamu bermain, Sob. Bisa membahayakan kamu sendiri loh. Duh. Iya, Otan paham kok. Kamu itu emang ular yang jago memanjat. Tapi ya jangan manjat tembok rumah orang juga, Kale. Bakal rame nih urusan. Itu ada pemilik rumahnya di depan lagi pada kumpul. Apa Otan bilang? Kalau yang belum terbiasa melihat kamu pasti bakal panik sepanik-paniknya. Apalagi kalau ibu-ibu rumahan. Kunci utama saat bertemu sobat Otan ini, jangan panik. Selagi ada yang bisa dimintai tolong, mending minta bantuan ke orang yang lebih ahli. Tapi kalau nggak ada orang lain di sekitar rumah, ada cara sederhana yang bisa dilakukan nih. Cari sapu dan serokan sampah dengan gagang pegangan yang panjang. Gagang pegangan yang panjang untuk menghindari jangkauan ular kalau sewaktu-waktu berbalik menyerang. Kemudian, giring atau arahkan ular supaya masuk ke dalam serokan. Tekan ular menggunakan sapu selama di dalam serokan. Kemudian, masukkan ke dalam wadah seperti ember yang ada tutupnya. Gimana? Terlihat mudah kan? Mudah bagi yang selalu tenang dan bisa mengendalikan kepanikan. Lain cerita kalau dari awal saja sudah panik. Jangan coba-coba hanya modal nekat deh ya, berbahaya. Yang penting dan harus diingat nih teman, beda jenis ular, beda juga cara penanganannya. Baiknya, tetap harus meminta bantuan orang yang lebih ahli saat bertemu dengan salah satu sobat Otan ini ya. Kembalikan ular ke tempat yang seharusnya. Jauh dari pemukiman, supaya dia tidak sering bertemu dengan manusia. Nah, di sini baru tempatmu, Sob. Lebih aman dan tentu lebih banyak makanan yang bisa kamu cari. Loh. Itu ada king cobra masuk ke kandang angsa. Ada apa sih dengan hari ini? Tadi ular retik masuk ke rumah warga. Sekarang si raja ular masuk ke kandang angsa. Hei, kalian gak pada salah alamat kan? Shush. Jangan bercanda terus ah. Ini jadi ancaman serius bagi sepasang angsa yang ada di dalam kandang. King Cobra sangat sensitif dengan gerakan yang ada di sekitarnya. Sedikit bergerak saja, gak segan-segan King Cobra langsung menyerang. Coba perhatikan baik-baik deh. Kira-kira serangan King Cobra tadi kena gak ya? Beruntung kamu Sob, serangannya meleset. Kalau sampai kena, berakhir sudah riwayat kamu hari ini. Di lingkungan perkotaan, hal ini mungkin jarang terjadi teman. Tapi lain lagi kalau di wilayah pedesaan, apalagi pemukiman yang dekat dengan habitatnya ular kobra. Tidak jarang sobat Otan yang terkenal dengan bisa mematikan ini masuk ke area pemukiman warga dan bertemu dengan hewan-hewan peliharaan. Nasib baik sedang berpihak ke kalian berdua hari ini. King Cobra hanya beberapa kali menyerang tanpa ada yang tepat sasaran. Syukurlah, sepertinya si King Cobra mau coba keluar dari kandang kalian, Sob.
pagi sekarang kamu yang nongol. Kalian pada janjian ya? Apa mau ngerjain Ota nih jangan-jangan? Munculnya kok kompak gitu? Saling bergantian, kayak lagi antri beli minyak goreng. Ular jali, atau dikenal juga dengan sebutan ular koros, terkenal dengan larinya yang sangat gesit. Saking gesitnya, kadang suka ninggalin Otan tiba-tiba. Ampun deh sob. Nah lo, itu kan king cobra yang tadi masuk ke kandang angsa. Duh, pertanda kurang baik nih untuk si ular jali. Hei sob, mendingan segera tinggalkan tempat itu. Nyawa kamu terancam. Tuh kan, apa Otan bilang? Ular jalinya digigit king cobra dan berhasil dimakan dengan lahapnya. Ya ampun, maafkan Otan ya sob, nggak bisa bantu kamu keluar dari situasi sulit ini. Lagian nggak dengerin Otan sih, padahal udah Otan teriakin dari tadi. Jangan heran ya teman, king cobra jadi satu-satunya ular yang masuk ke dalam genus Ophiofagus atau pemakan ular. Ular adalah makanan utama king cobra, termasuk ular berbisa sekalipun. Kalau dia lagi lapar, nggak ada tuh ceritanya ular lain selamat kalau udah ketemu si raja ini. Sobat Otan yang satu ini, penyebarannya hampir ada di seluruh kawasan Asia, mulai dari Cina Selatan, India, juga Asia Tenggara. Ia juga dinobatkan sebagai ular berbisa terpanjang di dunia. Panjangnya bisa mencapai 5 meter. Perhatikan tingkahnya deh teman. Walau dia bukan termasuk ular pemanjat, kalau ada kesempatan untuk memanjat, dia bisa juga loh. Ini buktinya, king cobra sama sekali tidak takut dengan ketinggian. Ia malah berusaha mencari tempat nyaman untuk selalu berada di atas ranting. Hal ini biasa mereka lakukan di alam untuk mencari kehangatan dengan cara berjemur. Masih mau bukti lain kalau king cobra nggak takut ketinggian? Nih, Otan kasih lagi. Ayo, kalau lihat king cobra lihai memanjat begini, siapa yang berani membiarkan jendela kamarnya terbuka? Bayangin kalau jendela kamar ini dibiarkan terbuka, dipastikan dia akan masuk melalui celah lubang yang ada. Dan sangat berbahaya bagi penghuni kamar tentunya. Ih, nggak bisa dibayangkan kalau tidur satu kamar dengan king cobra. King cobra punya jenis bisa neurotoksin yang sangat mematikan. Makanya, king cobra menjadi ular yang paling ditakuti oleh ular lain. Kalau sudah mencium bau si king cobra, ular lain pasti akan menghindar. Manusia kalau terkena gigitan king cobra hanya punya waktu bertahan hidup nggak lebih dari 1 jam. Saking mematikannya bisa ular ini, baiknya jangan main-main ya teman kalau kebetulan ketemu di alam liar.